Rio yatim piatu tak berguna, hidup dengan tikus selokan setelah ibunya dibunuh brutal. Namun, setelah roh jahat ajarinya bertarung dan pakai sihir, dia jadi penyihir terkuat dan habisi musuh demi dendam. Kisah mulai dengan Haruto naik bus sekolah seperti biasa, hingga sopir hilang kendali dan menabrak kereta dari depan. Menit kemudian, di dunia lain, Rio bangun dan pikir dia gila, karena ingatan hidup Haruto membanjiri pikirannya. Saat bingung identitasnya, sekelompok pria masuk dan lempar karung misterius di sudut sebelum sadar baunya busuk. Mendengar ini, Rio keluar membersihkan diri. Sambil mandi, dia ingat hari traumatis ibunya tewas dan nasibnya jadi yatim piatu miskin bertahan hidup dari sisa makanan. Ini buat dia tolak ide bahwa dia Haruto karena ingin balas dendam ibunya. Tapi 3 gadis muncul dan mengaku sedang cari seseorang. Setelah amati Rio, para gadis jijik padanya dan tanya apa dia lihat seorang gadis. Tapi Rio tolak jawab pertanyaan. Namun, setelah gadis bernama Celia minta maaf atas sikap kasar dan ulang pertanyaan dengan lembut, dia bilang tak melihatnya. Saat Celia memaksa cari kemana saja, Rio khawatir dan bilang berbahaya, keluyuran di daerah kumuh pakai baju mewah. Lalu Vanessa suruh Celia pakai mantra pelacak untuk cari pengguna sihir. Sesaat kemudian, Celia lihat Rio bersinar dan sadar dia punya mana menjadi penyihir. Yang lain juga kaget petani bisa pakai sihir. Tapi tanpa buang waktu, mereka bayar infonya dan pergi. Rio lalu pulang dan sembunyikan karung koin di dada, hanya untuk disambut pisau yang menusuk jantungnya. Berkat karung koin, dia selamat tanpa luka dan lihat yang lain sudah tewas di alam sana. Pembunuh coba habisi dia lagi, tapi gadis aneh muncul dan ajari Rio pakai sihirnya. Gabungkan sihir dengan keahlian tempur ingatan Haruto, Rio bergerak seperti baru saja kerasukan Torin dan berhasil lumpuhkan pembunuh itu. Dia lalu dengar suara dari karung yang dibawa tadi. Dia buka dan temukan gadis bernama Flora yang cocok deskripsi Celia. Dia minta antar ke istana, tapi setelah lihat darah, dia pingsan. Jadi Rio gendong dia untuk cari para gadis tadi. Saat bertemu, mereka lihat Flora pingsan dan tuduh dia bantu penculik. Celia ingin dengar ceritanya, tapi Christina hunus pedang dan suruh Rio ikut ke istana untuk minta jawaban. Menit berlalu, Ksatria temukan tempat penculik menyekap Flora dan coba tanya pria terakhir yang hidup. Tapi sebelum jawab, pria mencurigakan telan pil yang akhiri hidupnya. Saat itu, Rio sudah di istana, tapi bukannya dianggap pahlawan. Wakil Kapten Charles gantung dia seperti sirkus dan pukuli perutnya karena tuduhan menculik Flora. Lama kemudian, Flora akhirnya sadar dan minta bertemu Rio penyelamatnya. Vanessa pergi ke ruang interogasi bersama Celia dan ngeri lihat ulah Charles pada Rio. Celia langsung tolong dia. Vanessa tegur Charles bahwa dia siksa tamu penting buat Charles pergi. Kemudian, Rio bangun di kasur empuk dan dengar dari Celia dia akan bertemu raja segera. Meski menderita, Rio minta Celia ajari cara bicara pada bangsawan agar bahasa kasarnya tidak buat masalah. Setelah bicara dengan raja, Celia suruh dia ke lab nanti. Tapi sebelum masuk kelas, dia peringatkan murid lain adalah anak manja yang benci rakyat jelata belajar di sekolah sama. Rio bilang jangan khawatir karena tahu diri. Jadi, dia membawanya masuk. Sesuai dugaan, mereka ejek Rio dan heran otaknya masih zaman batu. Mengejutkan, Rio menyapa ramah semua dan akui dia di sini hanya karena raja berinya beasiswa akademik. Setelah ini, Celia mulai kelas dan suruh Rio santai karena baru mulai. Lama kemudian, Rio ke lab Celia dan hampir diusir karena dia dikira pengintip. Dia ajak Rio masuk dan saat Rio bilang dia terlalu muda jadi dosen, dia jelaskan umurnya sama dengan Rio, buat Rio kaget. Lalu dia beri soal matematika untuk mengejar materi lain. Saat dia mudah selesaikan soal ini, Celia kaget dan bilang levelnya sama dengan Christina, bocah kasar tadi. Saat dia heran yatim piatu bisa pintar, Rio sadar ingatan Haruto sangat berguna. Namun, saat Celia tanya kenapa tahu banyak, dia klaim ibunya dulu mengajarinya di rumah. Hari berlalu, seluruh kelas dibawa latihan tempur, instruktur segera sadar kuda-kuda aneh Rio. Jadi putuskan tanding dengannya. Rio pakai bela diri Haruto menyerang. Saat instruktur sulit paham anak muda punya skill level ini, pembenci Rio, Alphonse, kesal karena sorotan dicuri darinya. Sesaat kemudian, Rio temukan celah dan hampir lucuti instruktur, tapi dia tangkis di detik terakhir dan akui Rio bertarung bak ksatria. Namun, Rio bilang tak minat jadi ksatria. Buat instruktur kaget dan Alphonse makin cemburu. Lama kemudian, Rio kembali ke pustaka untuk persiapan ujian, dan Celia, yang lihat kerja kerasnya, suruh dia istirahat jika bisa. Rio terima niat baiknya,
tapi terus belajar seolah nyawanya bergantung padanya hingga hari ujian. Usai ujian, dia keluar dan kenang ingatan Haruto. Dia rupanya cinta gadis bernama Miharu dan janji menikahinya saat kecil. Tapi Miharu tinggalkan dia demi pria tampan saat masuk kuliah. Awalnya, Ryo kasihan pada Haruto. Tapi setelah kembali ke kamar dan ingat dia lalui hal lebih buruk dari patah hati bodoh, dia putuskan fokus hidupnya sendiri. Hari kemudian, hasil ujian keluar dan semua kaget Ryo juara kelas bersama Christina. Saat mereka semua bergosip, Alphonse tolak terima si miskin Ryo bisa selevel Christina yang berharga. Namun, Christina dan temannya Roana suruh dia diam karena pria sejati buktikan diri bukan mengeluh usaha orang. Setelah Celia muncul dan bilang Ryo lulus karena kerja keras, Alphonse tetap tolak terima dan tuduh Ryo curang. Menit kemudian, Ryo temui Celia di lab berterima kasih telah membelanya dan tanya apa dia hadapi penjilat seperti Alphonse saat jadi murid. Celia akui itu sulit baginya. Tapi dia punya teman yang selalu mau membantu. Setelah Ryo bilang tak perlu khawatir karena dia ada membantu, jantung Celia berdegup, tapi dia sembunyikan dan setuju selalu membantunya. 5 tahun kemudian, kelas Ryo hadir latihan tempur biasa. Tapi kali ini, instruktur butuh wakil untuk laga pameran lawan kesatria kerajaan. Seperti dugaan, Alphonse dipanggil dan pamer gigi pikat wanita. Tapi saat instruktur panggil Ryo, Alphonse marah dan bilang tak mungkin petani wakili akademi. Namun, instruktur bukan pecundang yang disuruh bocah kaya. Jadi Alphonse terus kalah. Lama kemudian, Ryo cerita pada Celia di lab. Saat dia bilang ini kesempatan sempurna untuk direkrut jadi ksatria, Ryo ingatkan dia masih tolak jadi ksatria. Dia lalu sadar Ryo tumbuh jauh lebih tinggi dari awal bertemu. Dia bilang terlihat begitu karena Celia tak tumbuh selama 5 tahun ini. Setelah suruh jangan ejek tingginya, Celia tawari Ryo kerja di lab setelah lulus. Tapi Ryo menolaknya. Dia jelaskan kerja di labnya akan sulitkan cari pasangan karena dia usia nikah. Tapi Celia bilang dia tak pikirkan itu. Saat dia bilang tak ada yang mau padanya, Ryo suruh berhenti omong kosong karena pria manapun mau gadis cantik baik jadi istrinya. Saat ini, Celia merona sebelum tanya rencana aslinya setelah lulus. Ryo bilang ingin kembali ke kampung halaman orang tuanya. Saat dia ingat hari ibunya janji membawanya ke sana, Celia sadar ada banyak luka di balik wajah tenangnya. Beberapa hari kemudian, turnamen mulai dan Ryo dipanggil laga pertama. Alphonse suruh dia jangan rusak reputasi akademi. Ryo tenang janji lakukan terbaik dan keluar hadapi Charles, badut sama yang jadikan dia samsak tinju 5 tahun lalu. Charles juga kenali dia dan ingin balas dendam karena turun pangkat setelah raja dengar cara dia perlakukan Ryo. Sesaat kemudian, ksatria bernama Alfred, wasitnya, mulai laga, dan Ryo mudah tangkis setiap serangan Charles. Saat semua bicara bagaimana ksatria habis-habisan lawan murid dan tak bisa pukul sekalipun, Charles marah dan serang Ryo membabi buta. Namun, Ryo manfaatkan amarah ini dan cepat lucuti Charles. Malamnya, Charles mabuk miras, lupakan kekalahan, memalukan saat temannya Race tanya detail Ryo. Saat Charles sebut dia pria yang selamatkan Putri Flora, Race sangat tertarik karena dia pembunuh misterius yang habisi penculik terakhir sebelum bicara. Besoknya di sekolah, Celia lihat Ryo ke belakang akademi dan ingin selamatinya. Tapi dia lihat gadis lain nyatakan cinta pada Ryo. Setelah berjam sakit hati, Celia putuskan lihat apa yang murid lain rencanakan setelah lulus dan terkejut lihat Ryo biarkan punyanya kosong. Besoknya di kelas, dia putuskan ajari semua cara salurkan sihir untuk mantra. Alphonse dan Stewart segera lihat peluang ejek Ryo bilang, Celia hanya pilih materi mudah karena dia jelas terlalu lemah menyedihkan buat mantra seperti mereka. Ini buat Celia kesal, tapi dia tahan diri dan tenang suruh mereka demokan sihir yang dibanggakan dengan mantra petir simpel. Setelah keduanya rapalkan mantra pemula, Celia mulai pamer aura dengan ubah seluruh ruang jadi konser sihirnya. Usai kelas, Stewart tiba-tiba tuduh Ryo coba pikat semua gadis kampus dengan kemenangan turnamennya. Dia juga tuduh Ryo goda Celia, tapi dia segera bantah dan suruh Stewart stop omong kosong tanpa bukti. Setelah Ryo pergi dengan sopan, Flora merasa tak enak. Dan saat Christina suruh dia jangan ikut campur, Flora ingatkan dia belum terima kasih Ryo telah selamatkan dia. Lama kemudian, seluruh kelas dipanggil untuk sesi latihan lain. Namun, bukannya latihan tempur, mereka disuruh lewati hutan sambil hindari monster sebanyak mungkin. Tentu, Flora agak cemas, tapi Roana klaim itu mudah karena sudah atasi semua monster berbahaya. Tepat saat Roana mulai keluhkan waktu yang dihabiskan cari rute aman, Alphonse dan Stewart suruh jangan khawatir karena sudah pakai uang ayah, dapatkan semua info yang dibutuhkan.
Mereka harap Rowana terkesan liciknya mereka, tapi dia segera tegur mereka curang. Namun, karena tak ada opsi lain, dia setuju rencana mereka. Stewart lalu jadikan Rio kuli barang, dan saat Flora coba bantu, Rio suruh jangan khawatir. Dia lalu coba beritahu Christina, tapi sekumpulan goblin tiba-tiba merangkak dari hutan serang mereka. Saat semua panik, Alphonse ingatkan latihan tempur mereka. Jadi para pria pakai sihir perkuat tenaga, sementara gadis siap menyerang. Menit kemudian, mereka bersihkan gerombolan zombie dan Alphonse ambil peluang pamer karena dia benar kerja sekali ini. Rio, di sisi lain, terganggu sepanjang waktu karena rasakan sesuatu lebih berbahaya di hutan. Makhluk berbahaya itu ternyata Reis, yang sedang sembunyi karena kaget Rio bisa rasakan kehadirannya. Setelah putuskan uji kekuatan Rio, Alphonse lanjut pimpin grup hingga sampai tebing yang tak ada di petanya. Sebelum mereka bisa proses apa yang terjadi, sekumpulan Ors muncul dan lempar tombak ke mereka. Stewart kena paha dan tersandung ke Flora, yang lalu jatuh dari tebing. Saat semua panik, Rio lompat dari tebing dan pakai kekuatan selamatkan dia sebelum jatuh ke hutan bawah. Setelah beberapa menit gabungkan kekuatan, grup berhasil kalahkan Orc dan Rio, yang entah bagaimana selamat tanpa lecet, sadar dia tak bisa kembali karena semua akan curiga dia sepupu Jepang Superman. Saat itu, semua sudah bicara fakta bahwa Flora hampir menemui leluhurnya lagi. Saat Alphonse tanya bagaimana dia jatuh tebing mulanya, semua tunjuk Stewart karena dia yang dorongnya. Saat mereka mulai ingat bagaimana satu pukulan di kaki buat dia nangis seperti bayi tak berdaya. Stewart putuskan selamatkan reputasi sampahnya dengan salahkan Rio. Dia klaim Rio yang dorong dia duluan karena ingin kirim Flora ke akhirat. Tentu, Flora tolak terima ini dan bilang Rio korbankan diri selamatkannya. Tapi Alphonse dukung Stewart dan bilang Rio mungkin lompat karena tak mau disalahkan telah celakai putri. Saat semua pilih terima dusta Stewart, Flora tolak pergi dan bilang harus temukan Rio, meski harus sendirian. Christina dan Rowana segera coba sadarkan dia. Tapi kemudian Minotaur raksasa muncul. Mereka cepat ambil posisi tempur, tapi serangan Christina tak berguna dan para pria KO satu pukulan. Alphonse lalu putuskan lari dan anggap Flora punya ide sama karena dia tak terlihat. Namun Flora, yang sebenarnya coba sembuhkan murid lain, berakhir sendirian dan tarik perhatian Minotaur. Untungnya, Rio tebas tangannya sebelum menyerang dan suruh Flora kabur bersama murid lainnya. Begitu mereka pergi, Rio lawan Minotaur habis-habisan dan mudah tangkis serangannya hingga ia kelelahan. Saat monster ngamuk coba daratkan satu serangan akhir, Rio manfaatkan peluang lari ke lengan dan mudah tebas kepalanya putus. Dia lalu rasa ada yang aneh dengan serangan ini, tapi karena yang lain dekat, dia lari hindari deteksi. Sementara Reis, dalang segalanya, sadar Rio dari suku kuat asal Yagumo, kampung yang Rio terus bicarakan. Lama kemudian di akademi, Celia jalan ke lab saat dengar Stewart dan ayahnya, Duke Huguenot, bilang ke pejabat Rio harus disalahkan atas kejadian Flora, karena aib itu akan hancurkan nama keluarga. Karena mereka yakin Rio hilang dan mungkin tewas saat jatuh, pejabat putuskan ikuti kebohongan itu juga. Lama kemudian, Celia kembali ke kantornya bersedih saat Rio menyelinap. Dia segera peluk dan tanya dari mana saja. Jadi, dia jelaskan segalanya. Setelah dia cerita percakapan yang dia dengar tadi, Rio tenang terima dan bilang tak guna melawan karena dia tak berdaya dibanding bangsawan. Lalu, dia ungkap rencana ke kampung halamannya dan bilang dia hanya kembali untuk pamit. Dia juga janji menulis surat pakai nama Haruto. Jadi Celia peluk dia dan doakan perjalanan aman pulang. Dia tetap tenang lalui ini. Tapi saat Rio pergi, dia hancur dan menangis terseduh sambil kenang setiap momen bersama. Sementara, Duke Huguenot masuk sel tugaskan pembunuh bernama Latifa untuk temukan Rio dan pastikan dia tak hidup membela namanya. Setelah lari lewati hutan luas dan hindari monster 2 hari, Rio akhirnya sampai kerajaan tetangga dan putuskan masuk. Menit kemudian di gerbang, dia lihat poster buronan dan optimis karena namanya tak ada. Tak sadar, Latifah telah mengikutinya. Saat masuk kota, dia dengar orang jual pasta dan tertarik karena itu hidangan hidup Haruto. Dia pesan dan puji rasanya enak. Penjual jelaskan wanita bernama Liselot yang mulai buatnya. Setelah heran apa wanita ini dari dunia Haruto, Rio tanya di mana dapat mie untuk bekal. Penjual tunjuk gedung serikat dagang. Saat masuk, gadis bernama Lotte minta pedangnya karena senjata dilarang masuk serikat. Setelah Rio serahkan, Lotte ajak keliling sebelum bawa dia ke ruang teh. Satu teguk ingatkan Rio waktu bersama Celia.
Dan saat dia tebak bahannya, Lotte kaget dan jelaskan mereka cari rempah terbaik untuk jamu pelanggan. Menit kemudian, Lotte bungkus barangnya. Karena mereka juga kirim surat, dia tulis ke Celia, jelaskan dia baik saja, dan jangan khawatir jika tak kirim surat lagi, karena akan lama bepergian. Setelah surat disegel, dia lanjut perjalanan, hanya untuk temu gadis pingsan di hutan. Dia cepat lari memeriksanya, tapi Latifah manfaatkan peluang tembak jarum racun ke lengan. Rio berhasil lompat mundur, tapi saat racun menyebar, dia lihat gadis polos itu, pembunuh demi human, jadi dia pakai sihir sembuhkan diri. Latifah lihat ini dan serang dengan pisau. Tapi Rio mudah tangkis tiap serangan sambil imbangi kecepatannya. Saat pikir dia kendalikan situasi, Latifah lompat ke dahan dan pakai mantra penguat fisik agar lebih cepat. Namun, Rio masih baca serangannya dan sadar dia terlalu fokus pada pisau. Jadi dia simpan pedang dan banting dia ke tanah. Saat dia kunci dan suruh menyerah, Latifah takut akan dihabisi. Jadi dia teriak panggil ibunya hingga Rio buat dia tidur. Di hari kecelakaan Haruto, ada juga gadis kecil di bus yang menuju sekolah dengan ibunya. Setelah tabrakan, gadis itu bangun di tubuh Latifah, yang sudah dirantai di sel. Saat dia coba pahami kejadian itu, Stuart muncul dan perintah panggil dia kakak dengan hormat. Tentu, Latifah takut dan ingin pergi. Tapi Stuart aktifkan kalung budak yang mencekik hingga dia ucapkan yang dia mau. Kembali ke sekarang, Rio lihat kalung budak itu. Setelah tahu dia hanya ikuti perintah, dia pakai mantra hancurkannya. Detik kemudian, Latifah bangun dan kaget lihat dia masih bernapas. Tapi Rio janji pastikan dia tak bangun jika coba serang lagi. Dia segera setuju berhenti. Jadi Rio tunjukkan kalungnya dan bilang dia tak perlu patuh pada siapapun lagi. Saat dia siap pergi, dia ingat demi human selalu dijual budak, berarti dia akan berakhir di sel lain. Jadi dia suruh ke timur hingga negara jauh tempat demi human hidup damai. Sesaat kemudian, Rio sadar dia mengikutinya. Dia jelaskan lepas kalungnya bukan cara jadi tuan barunya. Jadi dia tak perlu terus ikut. Namun, Latifah jelaskan tak punya tujuan karena hanya tahu hidup budak. Meski begitu, Rio tolak dia ikut karena baru coba bunuh dia tadi. Sesaat kemudian, Latifah serahkan kalung dan bilang siap jadi budaknya. Dan setelah sadar dia takut sendirian, Rio putuskan biarkan dia ikut. Jam berlalu, dia stop makan dan buatkan sandwich, kagetkan dia karena biasa diberi makanan anjing basi oleh Stuart. Setelah gigitan pertama, Latifah menangis bilang tak pernah makan seenak ini. Jadi, dia peluk dan janji pastikan dia tak makan bak anjing lagi. Lama kemudian, dia siapkan kemah dan Celia baca suratnya, senang tahu dia baik. Setelah Rio masak spaghetti dan Latifah kenali, dia curiga dia dari dunia Haruto, tapi dia bilang itu masakan ibunya. Kemudian, Rio coba tidur dan dengar Latifah gumam ingin ke Tokyo, konfirmasi curiganya. Besoknya, Latifah bangun duluan dan lihat dia mirip bocah di bus sebelum kecelakaan. Setelah bangun, dia minta izin panggil dia Oni-chan. Dan karena Latifah disiksa bertahun-tahun saat kecil, Rio setuju buat dia aman lagi. Keduanya habiskan hari bepergian bersama dan berkemah di jalan. Akhirnya, sampai di hutan tujuan. Tapi dia sadar Latifah tak lihat pohon raksasa di sana. Berarti sihir selubung sembunyikannya. Dia putuskan kemah malam itu dan lihat Latifah mimpi buruk. Dia pakai kekuatan buat tidurnya nyenyak. Sesaat kemudian, dia lihat serigala awasi mereka dan silau kena cahaya sebelum bereaksi. Saat Rio coba melihat lagi, 4 demi human kepung dan serang. Namun, berkat mantra deteksi kehadiran, dia berhasil lawan hingga mereka mau mendengar. Rio bilang tak ingin masalah dan hanya cari bantuan. Meski begitu, mereka curiga karena dia sebut demi human, yang dianggap hinaan. Sementara Orphea dan Alma periksa tenda, Sarah dan Uzuma awasi dia. Saat mereka pikir dia orang baik, Orphea dan Alma suruh serang karena dia pakai sihir tidurkan Latifah. Rio kembali lawan lindungi diri, tapi mereka mudah kalahkan dan buat pingsan. Saat pingsan, Rio mengapung di air dan lihat roh gadis yang ajari sihir hari pertama. Dia tanya siapa dia, tapi dia tak tahu dan hanya tahu ada koneksi ke Haruto. Setelah dia pergi, Rio lihat Miharu dan gapai dia sebelum bangun di kasur. Latifah segera peluk dia dan bilang takut dia tinggalkan sendirian lagi. Dia juga janji balas gadis demi human yang serang dia, lalu mereka masuk bersama Ursula si tua sebelum berlutut mohon ampun Rio. Untungnya, dia tak dendam dan bilang mereka benar bela rumah dari orang asing. Setelah itu, Ursula suruh istirahat untuk temui tetua besok. Besoknya, Ursula bawa Rio ke pohon dunia pilar bangsa mereka.
Dia jelaskan mantra selubung jaga aman dan tanya di mana belajar seni roh karena butuh skill hebat tembus penghalang. Mendengar ini, Rio bilang tak punya guru, buat Ursula kaget. Setelah tur tempat itu, dia bawa temui tetua. Setelah Sildra dan Dominic kenalan, mereka bungkuk minta maaf. Tapi Rio sudah lupakan. Namun, mereka tetap paksa beri sesuatu sebagai ganti. Jadi, dia minta mereka jaga Latifah. Ursula bilang akan lakukan itu, tapi karena Latifah lengket, dia minta Rio tinggal sebentar sampai terbiasa. Setelah setuju, Rio minta guru seni roh untuk pelajari kekuatannya. Sesaat kemudian, gadis roh seksi muncul. Dan setelah Ursula kenalkan sebagai Lady Dryas, dia tertarik pada Rio. Setelah dia catat Rio punya roh dan tanya apa dia buat kontrak dengan roh, Rio bingung dan tak tahu apa itu kontrak. Mereka lalu jelaskan kontrak kurangi drastis sihir yang bisa dimanipulasi manusia, buat Rio sadar mungkin dia buat kontrak tanpa sadar. Dryas lalu minta lihat dan setelah setuju, dia tangkup wajah Rio dan amati roh di tubuhnya saat Rio mikir bisa pacari hantu. Sesaat kemudian, Dryas bilang rohnya berwujud orang, berarti dia hidup dengan roh ultra langka dan kuat selama ini. Dryas jelaskan hanya ada 6 jenis roh ini, tapi hilang setelah perang iblis ribuan tahun lalu. Masih bingung, Rio coba minta penjelasan tetua, tapi mereka hanya bilang dia jauh lebih kuat dari pengguna sihir biasa. Lama kemudian, Rio diantar ke tempat yang disiapkan. Dan setelah Latifah gabung, mereka putuskan makan. Lalu, Rio tahu makanan itu asli Yagumo, kampung yang dia cari. Sarah dan demi human lain ungkap mereka ditugaskan tinggal bersamanya sebagai pelayan. Dan saat Ursula muncul pastikan dia setuju, dia tolak karena demi human lain akan merasa tak enak. Ursula jelaskan lihat dia hidup damai dengan gadis-gadis akan buat yang lain percaya. Dan karena Latifah juga tinggal, dia bisa nyaman dengan sesama demi human. Paham maksudnya, Rio setuju dan suruh gadis-gadis berhenti perlakukannya bak raja. Setahun lebih, Rio jadi anggota terhormat komunitas demi human dan terus hidup harmonis. Sementara, Reis tiba di gua dengan asisten, dan setelah suruh waspada, dia masuk gua dan kembali dengan telur misterius. Setelah serahkan ke asisten dan bilang itu tambah militer mereka terbang. Tapi kemudian, Reis lihat sekawanan Wyvern mengikuti. Di desa, semua kumpul rayakan Rio dan Latifah jadi anggota resmi. Setelah Lady Dryas berkati dengan ciuman, pesta mulai. Tapi Rio segera dikerubungi Latifah, Sarah, dan Orphea. Mereka tolak lepaskan dan tanya kenapa kurang waktu bersama mereka. Tapi Rio tahu mereka mau yang lain karena mereka mabuk. Setelah Latifah juga minta dimanja. Alma muncul dan suruh mereka beri Rio ruang karena jelas buat dia lelah. Meski begitu, Sarah dan Orphea tolak dan bilang dia tak perlakukan mereka seperti Latifah, buat Rio sadar mereka merasa tak diinginkan. Rio lalu janji perlakukan lebih baik. Mendengar ini buat gadis-gadis senang, jadi mereka pergi ambil minum. Saat itu, Ursula muncul dan catat Latifah tampak bahagia dengan hidup baru ini. Rio setuju sebelum bilang ini waktu tepat beritahu rencananya pergi. Dia akui itu akan sakit, tapi tetap pikir lebih baik selesaikan karena dia sudah temukan rumah baru di sana. Saat diskusi, Reis dan asisten mendarat di hutan dekat. Dan setelah bilang butuh sesuatu lain, Reis paksa orang itu telan pil merah. Asisten bingung, jadi Reis jelaskan itu alat pelacak jika ada masalah. Setelah suruh dia terbang dengan Griffin jika darurat, Reis terbang dan senang lihat Wyvern masih mengejar. Saat itu, Rio bawa Latifah jalan-jalan. Dan setelah bicara betapa indahnya desa, dia sampaikan kabar itu. Latifah segera bilang akan ikut, tapi Rio tolak dan bilang terlalu bahaya karena dia belum pernah ke Yagumo atau arah sana. Sesaat kemudian, Latifah lari. Dan saat Rio ragukan keputusannya, Lady Dryas sadar ada orang asing di hutan. Dan setelah diskusi dengan tetua, mereka putuskan kirim Sarah dan gadis-gadis selidiki. Saat itu, Reis baru kembali ke gua Wyvern dan curi semua telur. Menit kemudian, Sarah dan lainnya lihat asisten dengan Griffin, tapi dia suruh jangan serang sampai yakin orang itu musuh. Setelah mendarat, Sarah tenang minta dia ikut, tapi asisten ambil pisau bebaskan Griffin. Saat dia terbang, Sarah lihat telur dan khawatir. Tapi setelah lihat kawanan Wyvern ikuti dia ke desa, dia sadar bahayanya dan bilang harus hentikan bagaimanapun caranya. Saat itu, Reis, yang selesai curi telur, telan pil lain yang buat organ asisten meledak. Dia jatuh bersama telur tepat di samping Latifah, yang segera lari memeriksanya. Sesaat kemudian, pemimpin Wyvern muncul dan setelah lihat telur retak, ia mengamuk dan kira Latifah memecahkannya.
Saat dia terkencing takut, Rio lihat semua lari berlindung dan tahu serangan Wyvern. Jadi dia lari kembali ke hutan cari Latifah. Saat itu, dia hampir tewas. Tapi, Alma muncul detik terakhir bantu dia. Namun, Alma segera sadar Wyvern terlalu kuat untuk mantra pemulanya. Jadi, Latifah putuskan berguna sekali ini dan tarik perhatian Wyvern menjauh dari desa. Alma awalnya coba hentikan dia. Tapi sadar itu opsi terbaik, dia mohon Latifah hati-hati. Tak heran, Latifah segera dalam bahaya lagi, tapi tepat saat akan diremukan, Rio menyambar selamatkannya. Latifah lalu minta maaf karena lari, tapi Rio suruh jangan khawatir sebelum turunkannya di jarak aman. Sesaat kemudian, dia serbu Wyvern dan tangkis semua serangan hingga ia putuskan membakarnya hangus. Setelah Rio tangkis itu juga, Wyvern bersiap dan keluarkan ledakan terkuatnya. Tapi Rio tambah bola api ke ledakan dan tutup mulut Wyvern, buat api bakar otak monster itu. Saat jatuh, Sarah kembali dengan yang lain dan puji Alma karena kalahkan Wyvern. Tapi Alma suruh puji Rio karena dia yang kalahkan monster raksasa itu dengan mudah. Saat Rio bereaksi santai, para gadis sadar Wyvern lain terbang pergi. Jadi Sarah jelaskan Wyvern sebenarnya pengecut yang kabur saat rasa musuh lebih kuat. Besoknya, Latifah minta maaf lagi pada Rio atas sikapnya dan bilang tahu dia akan lanjut perjalanan. Dia jelaskan hanya ingin waktu bersamanya. Saat tanya apa dia dianggap beban, Rio bilang tidak. Jadi dia peluk dan harap bisa jadi adiknya selamanya. Saat ini, Rio putuskan jujur tujuannya. Dia jelaskan mungkin temukan kerabat di Yagumo dan yakinkan Latifah dia selalu jadi adiknya dimanapun. Lama kemudian, Latifah beritahu dia bukan dari dunia ini. Dia gadis kecil di Jepang yang hidup biasa hingga dewa anime kirim dia ke tubuh demi-human. Saat Rio bilang sudah tahu, dia kaget. Jadi, dia jelaskan dia juga sama sepertinya. Dan ini buat dia ingat lihat Haruto di bus sebelum kecelakaan. Dia bilang tak ingin beritahu karena khawatir reaksinya dan masih sesali hidup lamanya. Saat tanya apa masih pikirkan hidup Haruto, dia akui, tapi kini ingin fokus jadi Rio, makanya Yagumo sangat penting. Latifah doakan perjalanannya lancar dan janji jadi lebih kuat saat bertemu lagi. Besoknya, tetua beri Rio hadiah perjalanan. Dominic beri pedang kuat dan Zira sementara Ursula beri obat elf. Setelah yang lain beri bekal, dia sadar ini terlalu banyak dibawa sendiri. Untungnya, elf Sildra datang dengan dimensi saku yang tampung segalanya. Dengan itu, Rio pergi dan Latifah sedih lagi. Hari berlalu, Celia cemas karena Rio tak kirim surat lagi. Sementara dia tiba di Yagumo dan setelah 2 minggu cari petunjuk, dia bertemu gadis bernama Ruri dan Sayo di ladang. Setelah kenalan, dia minta bertemu kepala desa. Ruri tawarkan antar karena itu neneknya. Menit kemudian, mereka sampai dan setelah dikenalkan pada Yuba, Rio jelaskan dia tempuh jalan jauh demi desa ini. Saat Yuba tanya alasannya, dia jelaskan ingin temukan kerabat dan pelajari keluarganya. Tertarik, Yuba ajak masuk dan tanya orang tuanya apa dia kenal. Saat Rio sebut nama Ayame dan Zen, Yuba suruh gadis-gadis pergi agar bisa bicara empat mata. Rio jelaskan ayahnya Zen meninggal saat dia bayi dan dia hidup dengan ibunya hingga menyusul Zen. Setelah bilang ingin bangun makam untuk mereka, Yuba ungkap dia ibu Zen. Berarti dia cucunya. Dia suruh jangan khawatir soal makam karena sudah dibangun. Saat Rio coba cerna segalanya, Yuba bawa dia ke makam untuk beri penghormatan. Setelah itu, dia beritahu Rio orang tuanya mendadak tinggalkan Yagumo karena alasan penting. Dan saat Rio tanya alasannya, dia janji beritahu saat waktunya tepat. Dia lalu suruh Rio tinggal bersamanya karena mereka keluarga dan Ruri sepupunya karena ayahnya kakak Zen. Lihat keraguannya, Yuba yakinkan tak masalah dan janji rahasiakan orang tuanya sampai dia nyaman berbagi. Dia lalu tinggalkan Rio, habiskan waktu dengan orang tuanya, dan setelah beberapa menit, Rio pulang makan malam bersama mereka. Besoknya, dia bangun awal buatkan sarapan tanda terima kasih. Tapi dia papasan Ruri, yang berpakaian seperti bintang film Dewasa Mimpimu. Setelah bertatapan, dia malu dan lari ganti baju. Rio lalu putuskan buat sup miso. Dan setelah tahu Yuba dan Ruri bisa seni roh, dia juga pamer keahliannya. Mereka kaget dia bisa didihkan air karena Yuba pun tak mampu. Beberapa menit kemudian, Sayo datang dengan teman Ruri lain bernama Shin, dan mereka lahap sup miso Rio. Setelahnya, Yuba suruh Shin bawa Rio temui orang bernama Dola, karena Rio mungkin suka ikut berburu. Shin khawatir dan tanya apa Rio sanggup karena dia kurus kering, tapi Yuba suruh jangan khawatir karena Rio lebih kuat dari tampangnya. Shin akhirnya setuju dan setelah pergi bersamanya,
Ruri mulai sadar Sayo haus akan magnumnya. Menit kemudian, Rio dan Shin bertemu Dola dan pergi berburu. Shin harap Rio kehabisan napas dalam hitungan menit, tapi saat dia bergerak bak Tarzan dan mendahuluinya, Shin frustrasi. Setelah berburu beberapa jam, Rio putuskan mandi, tapi tak seperti orang biasa, dia santai keluarkan bak mandi utuh dari dimensi sakunya. Beberapa menit kemudian, dia keluar air dan lihat Ruri dan Sayo, yang kehabisan kata-kata dan tak paham kenapa dia begitu kuat. Saat itu, Ruri cium bau enak dari tubuh Rio. Jadi, dia dorong Sayo padanya untuk bakar obsesinya lebih jauh. Setelah Rio bilang itu hanya sabun, Shin muncul juga. Jadi, gadis-gadis beritahu bagaimana Rio santai buat bak mandinya, tapi Shin lagak tak peduli betapa cemburunya dia. Ruri sadar ini dan suruh dia berhenti kasar dan bahkan Sayo muak dengan sikap cueknya, tapi ini buat Shin makin kesal. Hari-hari berikutnya, Rio makin terkenal di kalangan wanita, dan Sayo terobsesi curi hatinya duluan. Karena mereka baru sukses panen, Yuba ungkap rencana jual gandum ke ibu kota kerajaan, dan ingin Rio bantu jaga barang aman saat transportasi. Saat diskusi lanjut, Shin dan temannya terlibat debat panas dengan badut bernama Gon, karena dia paksa masuk tempat Yuba seolah miliknya. Lebih parah, dia coba peruntungan dengan Ruri dan Sayo di pemandian. Jadi Shin putuskan hajar dia, tapi Ruri hentikan karena Gon anak kepala kota tetangga. Saat dia tanya kenapa Gon datang, dia jelaskan tumpangannya rusak dekat kota. Jadi dia mampir dan ingin tepuk dia karena mereka sudah tunangan. Sesaat kemudian, Shin menyerang, tapi Gon mudah tangkis dan mulai cekik dia. Untungnya, Yuba kembali dan perintah Gon berhenti sebelum suruh dia pakai wisma tamu di pinggir kota sampai keretanya diperbaiki. Gon patuh, tapi setelah lihat Rio saat keluar, dia coba pukul, hanya untuk tersandung dan hilang semua aura hasil siksa Shin. Setelah dia pergi dengan anak buahnya, Yuba suruh semua pulang dan diam di dalam sampai Gon pergi. Shin lalu minta dia izinkan Sayo tinggal karena dia tak bisa lindungi dia. Jam berlalu, Rio beri gadis-gadis jimat pelindung agar aman. Dan saat mereka tetap cemas, Gon dan anak buahnya putuskan istirahat karena mereka butuh setiap ons tenaga untuk rencananya. Besoknya, pemeriksa pajak bernama Hayate muncul. Jadi, Rio dan Yuba jamu dia dan tawarkan makanan terbaik agar nyaman. Kemudian, Rio coba latih bela dirinya, tapi gadis-gadis muncul dan tanya kenapa latihannya begini karena mereka belum pernah lihat. Rio lalu ingat janji Haruto pada Miharu dan bagaimana dia mulai latihan menepatinya. Jadi dia beritahu gadis-gadis dia mulai latihan untuk lindungi gebetan lama yang tinggalkan dia demi orang lain. Malamnya, gadis-gadis tertidur. Jadi Gon menyelinap dengan anak buahnya untuk curi kartu Ruri. Tapi jimat pelindung bereaksi dan Rio cepat muncul. Lihat apa yang akan Gon lakukan, ingatkan dia pada orang biadab yang bunuh ibunya. Jadi dia serang Gon dengan semua amarah yang dia pendam bertahun-tahun. Untungnya, Hayate muncul dengan pasukannya hentikan Rio kirim si tak tahu malu ke akhirat. Saat dia suruh pasukannya kabari kerajaan untuk hukuman Gon, Rio pergi tenangkan diri dan sesali hilang kendali karena dia bertindak seperti orang biadab yang ambil nyawa ibunya. Besoknya, Hayate bilang, jangan khawatir soal Gon lagi karena dia sudah ditahan. Dia terima kasih Rio menghentikannya, tapi Rio minta maaf telah buat banyak masalah dan akui salah bertindak sejauh itu. Hari berlalu, persiapan transportasi panen selesai, jadi Yuba berterima kasih Hayate telah kurung Gon dan lindungi kota. Hayate bilang itu bukan masalah dan ingatkan dia hanya jalankan tugas sebagai abdi kerajaan. Setelah itu, dia minta Hayate antar surat ke ayahnya, Lord Gouki, dan jelaskan isinya super penting. Jadi Hayate janji berikan ke ayahnya segera setelah sampai ibu kota. Sesaat kemudian, mereka semua keluar Yagumo dan Rio bersama Shin, dan Sayo gabung kru tugas lindungi gandum. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya sampai ibu kota kerajaan dan cepat masuk hotel istirahat. Dola lalu ajak Rio dan Shin periksa Gon dan krunya, tapi Rio kesal lihat mereka sudah dihukum karena dia ingin jadi orang yang hancurkan permata keluarga Gon. Setelah makan di luar, Shin akhirnya telan gengsi dan berterima kasih Rio selamatkan adiknya, Sayo. Besoknya, Rio dan Sayo keluar belanja bahan makanan. Dan saat itu, Rio tanya apa dia mau kamameshi, hidangan kemarin. Sayo kaget dengan pertanyaan tiba-tiba, jadi dia jelaskan Shin ingin bahan itu agar dia bisa masakan saat kembali. Lama kemudian, mereka mampir toko perhiasan dan penjual segera suruh Rio beli sesuatu bagus untuk pacarnya. Tapi Sayo cepat jelaskan mereka bukan pasangan. Sesaat kemudian, Rio suruh dia pilih sesuatu yang bagus, buat jantungnya berdegup.
Seperti biasa, dia ragu agar tak terlihat putus asa sebelum akhirnya lihat barang tersedia dan jatuh cinta pada tusuk rambut. Dia cepat coba dan semangat membelinya hingga dengar harganya. Dia letakkan dan bilang, "Rio, jangan khawatir." Tapi dia ambil peluang, ini tunjukkan dia bukan gelandangan miskin seperti penonton video ini. Menit kemudian, mereka pulang. Tapi setelah dengar keributan di jalan, mereka putuskan lihat dan temukan preman coba tangkap gadis bernama Komomo. Tanpa ragu, Rio serbu dan selamatkan dia dari orang bejat itu. Tapi saat penjaga akhirnya muncul jalankan tugas, dia tarik Sayo dan kabur hindari perhatian. Lama kemudian, Lord Gouki temui Hayate dan cerita kejadian Komomo. Dia ungkapkan terima kasih pada pemuda berani yang selamatkannya dan harap penjaga bisa sampai sana sebelum penyelamat pergi. Hayate rasa hal sama sebelum serahkan surat dari Yuba. Gouki baca dan kaget isinya sebelum tanya Hayate, apa dia kenal anak bernama Rio. Saat itu, Rio dan Sayo baru kembali. Dan setelah Sayo janji Shin masakan kamameshi enak, mereka semua lihat tusuk rambut dan tanya itu. Tentu, dia gugup dan tak bisa kata-kata bilang Rio membelikannya. Sesaat kemudian, Hayate muncul dengan Gouki dan istrinya, Lady Kayoko. Mereka beritahu Rio ibunya sebenarnya keluarga kerajaan dan mereka berdua pelayannya. 20 tahun lalu, kerajaan Karasuki berperang dengan kerajaan Rokuren. Karena butuh tentara meningkat, ayah Rio putuskan gabung tentara, dan karena dia ahli bela diri dan seni roh, dia cepat naik pangkat jadi ksatria bangsawan. Setelah Gouki uji skillnya dan sadar dia benar prajurit tangguh, Zen ditugaskan jaga keluarga kerajaan, dan Putri Ayame cepat jatuh cinta padanya. Namun, Pangeran Rokuren juga incar Ayame dan setuju gencatan senjata agar bisa mendekat. Suatu malam, dia kirim orang culik dia, tapi Zen ada di sana melindunginya. Ini buat Pangeran Rokuren batalkan gencatan senjata dan tuntut kepala Zen serta nikahi Ayame. Demi keamanan kerajaan, Ayame putuskan kawin lari dengan Zen, dan itu terakhir mereka terdengar. Membaca surat Yuba buat Gouki yakin Rio putra Ayame. Jadi, dia tawarkan bahwa Rio temui kakek neneknya, Raja dan Ratu Karasuki. Besoknya, Rio akhirnya tatap muka dengan kakek neneknya, Raja Homura dan Ratu Shizuku. Dia segera beri hormat, tapi mereka suruh lewati itu karena ingin lepas rindu. Raja Homura ingin tahu semua tentang orang tuanya, jadi Rio jelaskan ayahnya meninggal saat dia sangat kecil, disusul ibunya beberapa tahun kemudian. Saat Homura minta detail, Rio hanya bilang dia dibunuh, tapi Homura ingin dengar persis kejadiannya. Rio jelaskan bagaimana pria bernama Lucius yang kerja petualang dengan Zen menyelinap ke rumah suatu hari dan bius dia. Saat Ayame kembali, Rio nyaris tak sadar dan hanya bisa lihat Ayame dibantai tepat di depannya. Setelah ini, dia dibuang di daerah kumuh dan hidup dari sisa makanan 2 tahun hingga hari dia selamatkan Flora. Ini memberinya beasiswa di Akademi Kerajaan untuk bangsawan, dan meski harus hadapi orang seperti Alphonse dan Stewart, dia berhasil tahan semua berkat seseorang. Dengar ini, Homura dan Shizuku lega karena kira Ayame tak mau urusan dengan keluarga kerajaan. Homura lalu tanya Rio soal Lucius, dan setelah Rio ungkap obsesi dendamnya, Homura suruh tenang karena dia bisa hilang kendali saat balaskan Ayame. Namun, Homura tahu Rio akhirnya harus hadapi Lucius. Jadi dia suruh duel dengan Gouki. Ini karena Gouki prajurit terkuat kerajaan saat ini. Dan karena Lucius mungkin kalahkan Zen yang tangguh, Homura ingin Rio siap untuk laga terbesarnya. Menit kemudian, mereka ke halaman dan temui Komomo, yang beritahu semua Rio penyelamatnya. Setelah pujian biasa, Rio duel dengan Gouki dan mudah hindari semua serangan sambil lancarkan pukulan maut. Ini buat Gouki coba jurus andalannya, tapi saat dia menyerang, Rio temukan celah dan curi kemenangan. Ini buat semua kaget sementara Rio sadar dia akhirnya siap balas dendam. Malamnya, Rio kembali ke tempat Yuba dan beritahu, Ruri dia Pangeran Karasuki juga sepupunya. Tapi Ruri tolak percaya hingga Yuba jelaskannya. Dia segera coba beri hormat, tapi Rio hentikan dan bilang, tak ingin ada yang berubah. Ruri setuju, tapi bilang dia juga harus panggil namanya. Setelah janji, Rio ungkap rencana tinggalkan Yagumo tahun depan. Dan ini buat Ruri sedih, jadi dia tanya apa dia akan berkunjung, tapi Rio tak tahu hidup pangerannya akan bagaimana. Besoknya, mereka bertemu yang lain, dan semua sadar Rio tampak lebih dekat dengan Ruri, jadi tanya apa ada sesuatu. Ruri ingatkan mereka tinggal bersama dan klaim makin akrab karenanya. Hari-hari berikutnya, Rio habiskan waktu bantu warga desa dan jadi anggota aktif. Dia bahkan bangun kincir air jelang musim tanam. Tapi saat semua mudah paham ajarannya, dia sadar Sayo tampak tertinggal.
dia luangkan waktu temuinya dan bilang ingin dia jaga semua setelah dia pergi. Tapi ini buatnya kaget karena dia tak tahu rencana perginya. Saat tanya apa dia akan berkunjung, Rio bilang mungkin tidak karena berencana sering bepergian. Dia beritahu tak ada yang tahu, dan hanya beritahu dia karena dekat dengan Ruri. Ini buat Sayo menangis, tapi dia cepat sembunyikan. Segera, Ruri muncul bantu kerja, dan Sayo sembunyikan luka di balik senyum palsu agar tak ketahuan. Namun, saat Shin pulang dan temukan dia terisak, dia klaim tak ada apa-apa, tapi Shin tahu Rio penyebabnya. Dia putuskan hajar Rio, tapi Sayo hentikan dan bilang sedih karena Rio akan segera pergi. Shin tetap ingin bicara dengan Rio, jadi dia ke tempat Yuba dan berlutut mohon Rio tinggal. Sebelum Rio bereaksi, Sayo muncul minta maaf atas nama Shin sebelum membawanya pergi. Hari berlalu, Sayo fokus latihan, berharap alihkan sakit hatinya. Segera, tanaman matang untuk panen, jadi desa adakan festival panen tahunan. Di tengah ini, Goki tantang siapapun kalahkan dia dalam gulat. Dan saat Rio bantu Kayoko, Sayo tiba-tiba muncul minta bicara. Sesaat kemudian, dia temukan tempat sepi di hutan dan akhirnya ungkap perasaan. Tapi Rio minta maaf karena tak punya rasa sama. Saat dia ingatkan rencana bepergiannya, Sayo mohon ikut dan bilang dia berlatih keras agar kuat dan tak menyusahkan. Meski begitu, Rio tolak dan bilang tak punya rasa sama. Sayo klaim tak peduli dicintai atau tidak asal bisa di sisinya, tapi Rio tetap tolak dan beranjak pergi. Setelah lihat Shin mengawasi, dia tinggalkan Sayo yang menangis, dan Shin lari menghiburnya. Goki juga muncul dan tanya Sayo apa siap lupakan segalanya tentang desa demi ikuti Rio. Setelah dia bilang ya, dia putuskan melatihnya. Beberapa hari kemudian, Rio berkemas dan terima kasih pada Yuba dan Ruri atas segalanya. Saat tinggalkan desa, dia lihat Sayo, yang menunggu untuk doakan dia, juga berangkat untuk perjalanannya sendiri. Beberapa hari berlalu dan Rio sampai desa demi Human di mana Latifah sambut dia dengan pelukan. Dia lalu temui tetua lagi dan setelah basa-basi, dia bilang, rencana tinggal beberapa bulan dan minta tempat tinggal. Dominic semangat ambil tugas siapkan tempat untuknya. Jadi, dia putuskan cek para gadis dan kaget lihat betapa mereka tumbuh. Hari berlalu, gadis-gadis dengar Rio teriak dan serbu kamarnya. Hanya temukan dia di kasur dengan gadis asing. Mereka semua kira dia beruntung semalam, tapi Rio jelaskan tak tahu siapa dia atau bagaimana dia masuk kasurnya. Sesaat kemudian, dia bangun dan bilang dia roh yang buat kontrak dengannya. Setelah ingat saat Dryas jelaskan ini, dia berpikir sejenak sebelum sadar ini roh yang selamatkan dia di daerah kumuh. Meski begitu, Rio tak paham cara bentuk kontrak dengannya. Jadi, dia tanya itu, tapi dia juga tak tahu. Saat dia toleh gadis-gadis, mereka juga klaim tak tahu caranya, karena ini pertama kali lihat roh wujud manusia. Rio lalu tanya nama roh itu agar tak canggung, tapi dia tak punya dan minta dia memberinya nama. Saat itu, gadis-gadis penasaran fakta dia panggil dia Haruto. Jadi, Rio janji jelaskan nanti sebelum sadar bisa bicara telepati dengan roh itu. Saat dia tanya apa masalah dipanggil Haruto, dia klaim oke dan bilang butuh waktu pikirkan nama karena masih belum terima kejadian ini. Gadis-gadis lalu suruh bicara dengan Dryas karena dia juga roh wujud manusia. Rio setuju dan suruh gadis roh turun darinya. Jadi, dia berdiri dan pamer tubuh sebelum buat gaun dari udara kosong. Saat itu, Rio terpesona rambut halusnya dan putuskan namai Aisyah karena rasa musim semi hangat saat menatapnya. Menit kemudian, mereka bawa Aisyah temui tetua, tapi mereka juga sulit paham bagaimana dia ada atau kenapa tak ingat hidup sebelum Rio. Segera, Dryas muncul juga, dan seperti yang lain, dia gagal paham kenapa Aisyah tak ingat masa lalunya. Saat tanya Aisyah petunjuk ingatan masa lalu, dia bilang hanya tahu Haruto. Ini buat semua penasaran nama itu lagi. Jadi, Rio klaim pakai nama itu di wilayah Stral dan ubah karena jadi buronan. Dia putuskan sembunyikan fakta Haruto orang lain. Jadi Dryas lanjut dan tanya Aisyah elemen yang dikuasai. Saat Aisyah bilang semuanya, mereka kaget dan putuskan mengujinya. Di luar, Dryas suruh Aisyah duel Rio. Jadi keduanya gabungkan bela diri dan seni roh sambil coba jatuhkan satu sama lain. Segera, Rio mulai paksa batasnya karena Aisyah tampak tahu setiap gerakan yang dia pikirkan. Namun, Dryas sadar mereka capai level kekuatan berbahaya. Jadi dia hentikan duel. Setelah setuju Aisyah sangat kuat, Dryas putuskan melatihnya karena dia masih kurang kendali atas kemampuannya. Hari-hari berikutnya, dia ajari Aisyah segalanya tentang kekuatannya. Dan saat Aisyah juga belajar tentang dunia, Dominic selesaikan rumah portabel Rio untuk perjalanan nanti.
Setelah terima kasih bantuannya, Rio suruh dia kabari yang lain dia rencana pergi besok. Saat yang lain pergi makan, Sarah tinggal beritahu Rio bahwa Latifah tak akan terima kabar itu karena dia jarang luangkan waktu bersamanya. Rio sadar dia benar karena habiskan waktu bantu Aisyah. Dia lalu ke pemandian dan saat berendam, Latifah muncul tawarkan gosok punggungnya. Dia segera tolak. Tapi lihat betapa sedihnya dia setuju dan ambil kesempatan ini untuk akrab dengannya. Menit kemudian, Latifah bilang namanya di hidup lalu Suzune, dan tanya siapa namanya. Rio akui itu Haruto dan jelaskan kenapa dia cerita beda ke orang lain. Latifah terima ini dan jelaskan dia selalu naik bus sekolah. Saat dia cerita kakak laki-laki yang biasa duduk di seberangnya, Rio sadar dia gadis kecil di bus hari itu. Jadi, dia minta maaf karena jauh belakangan ini. Sesaat kemudian, Latifah peluk dan minta janji segera kembali agar bisa bersama lagi. Besoknya, tetua beri Rio kristal teleportasi agar bisa kembali kapan saja. Setelah beri pin khusus untuk penyamaran, dia pergi dengan Aisyah dan jelaskan mereka kembali temui Celia. Di waktu sama, Celia masih pegang surat yang dia kirim bertahun lalu dan berdoa bisa melihatnya lagi. Saat Charles tiba-tiba muncul lancarkan aksinya, dia putuskan tahan sifat menjijikannya hingga dia dipanggil. Hari berlalu, Rio dan Aisyah akhirnya kembali ke kerajaan Stral, tapi dia putuskan beli oleh-oleh untuk Celia. Setelah lihat antrian panjang di toko, dia tahu ada pernikahan kerajaan besok. Lama kemudian, dia menyelinap ke akademi dibantu Aisyah dan kaget temukan lab Celia kosong. Pakai sihir Aisyah dan samaran tetua, dia tanya peneliti soal Celia dan tahu dia akan menikah dengan Charles besok. Peneliti jelaskan setelah perang baru ini, kerajaan hilang pengaruh dan sulit jaga damai dengan musuh. Hasilnya, pernikahan politik antara Celia dan Charles disepakati. Setelah jelaskan Duke sebelumnya kabur dengan keluarga, peneliti bilang tegangan antar bangsawan tinggi karena semua lindungi diri. Sesaat kemudian, Rio tidurkan peneliti dan bilang pada Aisyah harus bicara dengan Celia sebelum nikah, apapun harganya. Aisyah putuskan bantu cari jalur aman ke istana. Malamnya, Celia makan malam dengan Charles dan ayahnya Roland. Dan saat makan, Charles ngoceh rencananya buat pernikahan megah untuk tunjukkan aliansi keluarga. Saat Celia senyum palsu, Charles tanya Roland rumor baru, bilang dia hubungi Duke sebelumnya. Roland segera bantah, tapi Charles terus caci dia bak pelayan, sementara dia diam hindari ribut. Saat itu, Rio temukan tempat di luar istana dan tunggu Aisyah telepatis jelaskan rute aman temui Celia. Menit kemudian, Celia kembali ke kamar pikirkan hidupnya setelah nikahi Charles dan jadi budak nafsunya selamanya. Dia pikirkan Rio dan ambil surat sebelum terima harus lepas mimpi bertemu lagi. Tepat saat putuskan bakar surat dan lupakan dia, Rio menyelinap dan hampir buat dia jantungan. Namun, setelah kenali, dia lari memeluknya dengan air mata mengalir. Dia canda betapa tingginya dia sekarang. Dan saat Rio bilang dia masih sama seperti dulu, dia kesal. Dia lalu semangat dengar kabarnya beberapa tahun ini. Tapi saat dia buru-buru buat teh, Rio sadar dia lakukan itu tutupi luka. Saat tanya apa benar akan nikahi Charles, dia tetap senyum palsu dan, iya, tapi Rio bisa lihat itu. Jadi dia tanya apa ini yang dia mau. Bukannya akui benci Charles, Celia terus senyum dan bilang nikahnya terbaik untuk semua. Rio tanya lagi apa terbaik baginya, tapi Celia sembunyikan luka dan klaim Charles jadi pria baik yang akan perlakukannya benar. Rio kaget dengarnya dan tetap syok hingga dia tanya apa, Rio rencana menikahinya dan hidup bersama. Sebelum jawab, dia minta maaf hilang kendali dan klaim hanya bercanda. Sesaat kemudian, dia suruh pergi dan minta jangan datang ke pernikahan karena malu melihatnya. Rio membeku kaget karena Celia tak pernah bicara begini. Jadi, dia bawa keluar dan hitung mundur suruh pergi. Setelah beberapa detik syok, Rio pergi, dan Celia berterima kasih dalam hati karena tak sanggup lihat wajah patah hatinya. Dia harap Rio dengar dan jauhi pernikahan karena benci dia terseret dramanya. Sesaat kemudian, Rio temui Aisyah dan bilang tahu apa yang Celia mau. Namun dia tahu Celia tak ingin nikahi si tukang oceh itu. Aisyah suruh cari cara selamatkan dia dan janji dukung keputusannya. Besoknya, Reis kembali ke kerajaan dan Charles sambut antusias bak sahabat. Saat Charles minta dia tinggal, Reis ingatkan mereka di pihak berlawanan perang, berarti harus hati-hati bersama. Setelah Charles setuju, Reis rasakan roh kuat dekat situ dan segera waspada. Saat itu, Celia baru selesai pakai gaun pengantin. Tapi, Charles muncul dengan 6 cewek lain dan jelaskan mereka semua istrinya. Dia ingin mereka kenalan,
tapi Celia baru sadar akan nikahi Raja Solomon versi murah. Setelah Charles pergi, istri pertamanya, Tenacia, bilang jadi istri terbaru tak berarti, karena dia akan diperlakukan bak simpanan pemuas Charles. Ini buat Celia bungkam, tapi Christina muncul. Jadi dia suruh ibu-ibu anak Charles pergi agar bisa bicara dengan temannya. Para wanita ragu ingin dominasi, tapi setelah Christina usir, mereka pergi. Christina lalu minta maaf pada Celia karena tahu pernikahan ini hanya untuk bereskan kekacauan ayahnya saat perang. Celia sekali lagi berlagak senang jadi istri sampingan hiasan bagi pria milik umum. Tapi Christina tahu itu bohong karena senyum palsunya sangat jelas. Namun, dia juga tahu Celia tak ingin bahas ini lebih jauh. Jadi janji bantu jika Celia butuh apapun. Celia berterima kasih dia datang dan tawarkan bantuan sebelum berlagak baik saja lagi. Setelah doakan Christina sukses dengan masalah keluarganya, dia pergi. Beberapa menit kemudian, pernikahan mulai dan seluruh kerajaan puji cantiknya Celia dengan rambut peraknya. Saat kereta lewati kerumunan, Charles ambil kesempatan beritahu Celia rencananya diranjang. Seperti biasa, dia respon senyum palsu sebelum tiba-tiba dengar suara Aisyah suruh lihat ke kerumunan. Saat lihat Rio, air mata jatuh dan Charles sadar. Tapi saat ditanya, dia klaim itu air mata bahagia. Detik kemudian, kereta berhenti dan Charles ulurkan tangan akhiri upacara. Celia terima hidup yang dikenalnya akan berakhir. Namun, saat dia raih tangannya, mereka kaget suara prajurit kejar penyusup yang ternyata Rio. Saat Celia coba paham tindakannya, armada prajurit mengepung hanya untuk ditepis bak lalat tak berguna. Komandan segera perintah unit penyihir habisi dia. Tapi saat mereka menembak, Rio hindari tiap serangan dan hempaskan mereka juga. Sebagai jalan terakhir, skuad ksatria elit berkumpul depan Charles dan Celia sebelum perkuat kemampuan dengan sihir. Saat siap menyerang, Charles suruh Celia jangan khawatir karena mereka akan mudah kalahkan penyusup tak berguna ini. Saat dia terus ngoceh, Rio mudah KO semua ksatria. Dan saat Charles sadar, Rio jatuhkan dia juga dan todong pisau ke leher Celia. Lihat ini, ayah dia dan Charles marah, tapi ditahan komandan yang lalu perintah pasukan bentuk formasi. Saat itu, Rio pakai telepati beritahu Celia jangan khawatir karena dia lakukan ini demi hentikan pernikahan. Saat Charles coba bangun, Rio kunci dia dan ancam patahkan tulang punggung jika melawan. Dia yakinkan Celia dia hanya gertak agar bocah Charles patuh. Tapi Celia masih cemas karena reputasi keluarga dan damai kerajaan bergantung pernikahan ini. Saat Rio tanya keinginan sejatinya, dia ucap hal sama seperti semalam. Tapi dia tolak terima dan minta kebenaran sebelum janji bisa kabulkan harapannya. Celia masih ragu dan bilang salah tempatkan harapannya di atas orang lain. Rio setuju ini mungkin bukan terbaik bagi semua, tapi dia paksa lakukan yang dia mau. Setelah dia akhirnya akui ingin dibawa pergi, dia janji lakukan itu, dan bilang pada Charles dia akan culik pengantinnya untuk permalukannya karena ada dendam. Dia lalu kabur bawa Celia dan lompati seluruh armada prajurit. Saat dia lari, Charles perintah prajurit jebak Rio. Abaikan perintah Komandan Alfred agar prajurit tetap formasi. Setelah Rio mudah lompati lagi, Alfred tanya Charles apa dia buta saat Rio lompat pertama kali. Dia jelaskan Rio sudah prediksi serangan, makanya mudah menghindar. Tapi Charles masih marah dipermalukan dan perintah tangkap dia bagaimanapun caranya. Unit penyihir segera coba serang lagi, tapi Rio blok ledakan dengan perisai sebelum KO mereka semua. Reis, yang menonton, akhirnya tertarik dan curiga perusak nikah ini mungkin Rio. Jadi, dia putuskan mengujinya. Saat Rio lihat bola api kuat, dia cepat bereaksi sebelum meledak. Charles hampir terkencing karena Celia tampak hangus. Tapi setelah debu hilang, Rio bawa dia lagi, buat Reis terkesan. Sesaat kemudian, Alfred kirim skuad ksatria udara tangkap Rio dan perintah sisa prajurit kepung formasi melingkar. Setelah suruh adiknya Vanessa urus bangsawan, Charles tuntut tahu hak apa dia memberi perintah. Alfred abaikan ini dan tanya kenapa Rio ingin balas dendam padanya. Tapi Charles tak tahu karena dia bahkan tak tahu itu Rio. Saat dia ungkap frustrasinya, Reis semangat lihat aksi Rio selanjutnya. Saat itu, Rio baru sadar skuad prajurit udara mengejar. Jadi, dia beritahu Celia harus temui Aisyah untuk fase rencana selanjutnya. Setelah mendarat di gang gelap, dia panggil Aisyah dan terima kasih bantuannya sebelum serahkan Celia padanya. Tentu, Celia cemas dia mungkin tak lolos, tapi setelah dia pergi, Aisyah yakinkan dia akan baik saja. Kembali di atap, Rio terus lari, tapi prajurit sadar dia sendirian. Jadi mereka tembak suar agar prajurit darat tahu kemana mencari.
Saat mereka terus kejar Rio, dia pertimbangkan terus dikejar hingga mereka gabungkan serangan dan hampir ledakkan dia dari atap. Dia cepat lompat turun, tapi prajurit darat sudah menyusul, jadi dia mulai lawan mereka juga. Setelah sadar dia terlalu kuat untuk serangan receh, mereka putuskan terus serang hingga dia lelah. Menit kemudian, Alfred muncul dan suruh semua mundur agar akhirnya bisa beri Rio pelajaran. Rio segera kenali dia sebagai Raja Pedang yang dirumorkan dan sadar ini bukan duel mudah. Sesuai dugaan, Alfred serang dengan kekuatan besar dan lepas skill maut yang hanguskan petarung biasa. Tapi Rio mudah tangkis semua dan juga balas dengan serangannya sendiri. Segera, dia mulai desak Alfred juga, dan prajurit kaget lihat ini karena tak ada yang pernah buat dia berkeringat. Sesaat kemudian, Alfred putuskan pakai jurus pamungkas pada Rio. Dan setelah panggil kekuatan asli pedang, dia lepas tebasan kuat yang robek kota. Setelah debu reda, prajuritnya yakin Rio hangus oleh serangan itu. Dan Alfred tahu Rio lolos. Menit kemudian, Aisyah sampai di tebing dengan Celia dan yakinkan Rio segera tiba sebelum sadar badai terbentuk. Saat Rio akhirnya muncul, Celia lari ke pelukannya dan tanya apa terluka, tapi dia bilang jangan khawatir. Dia berterima kasih Aisyah bantuannya, tapi dia bilang bukan masalah karena Rio lakukan sebagian besar kerja. Sesaat kemudian, Celia lihat kembali kerajaan dan mulai ragu. Tapi saat Rio tanya apa mau kembali, dia tolak karena ingin keliling dunia bersamanya. Tiba-tiba, Aisyah rasa sesuatu datang dan beritahu dia sebelum portal mulai terbuka di pegunungan. Mereka mengamati cemas, mengira monster keluar, tapi portal segera tutup tanpa aktivitas besar. Namun, saat yang terakhir tutup, Aisyah terhubung ke Miharu dan beritahu Rio harus selamatkan mereka. Dia bingung, tapi dia suruh cepat dan janji lindungi Celia. Menit kemudian, 3 murid dunia biasa bingung cari tahu di mana mereka, hanya untuk diculik preman kejam. Untungnya, Rio berhasil lacak preman pakai ponsel yang dia temukan. Saat dia minta muridnya, bos coba lari, tapi Rio dengar teriakan tolong dan cincang preman itu sebelum bebaskan murid. Mereka bilang ada gadis lain, jadi dia temukan kereta kedua dan membeku kaget saat bertatap muka dengan Miharu. Apa Rio maafkan khianat Miharu dan tepati janji mencintainya, atau dia gunakan gadis cantik baru untuk pamer padanya? Komen bagian 2 untuk cari tahu.